Bible bang, pernah tidak? Oh ini on cam lah Pernah nih. tidak? Jangan kau nengok muka aku kau. Coba jawab dulu. Pernah tidak saya berjanji kepada anda tidak akan pernah membahas kitab anda? Kalau tidak pernah, kenapa kau tuntut sesuatu yang tidak pernah kujanjikan? Diam dulu Pak Lukas. Artinya apa? Artinya di undang-undang bentar Pak, bentar. Ibu Hots, Apa? Anda ingat kalimat seperti ini, agamamu bagi bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya. Nah itu aja kita Sejak kapan? yakini, Sejak kapan? kita Apa artinya? yakini. Apa artinya itu? Biar Pak yang tadi itu Pak Amal menyimak dulu di bawah. Mungkin beliau ini awam ya, kaget melihat yang Awam seperti kali ini. dia. Ya mungkin Capek kaget. juga teriak Pandi capek juga teriak-teriak itu ya. Ya rehatlah dulu. Tadi Mana siapa yang teriak-teriak ini? Siapa tadi yang teriak-teriak Tahu. dulu? Ya ada loh mama tadi teriak-teriak. Siapa lah Pak Lukas itu dulu, Fandi. Kasih Pak Lukas, Siapa silakan lah, Pak Lukas. Silakan Pak Lukas, selamat malam. Silakan apa yang mau disampaikan Pak Lukas? Silakan brother. Iya selamat malam Pak. Iya, Saya kan silakan, Pak. masuk ini. Selamat malam Pak Lukas. Apa Selamat kabar? malam. Bapak sehat? Bapak udah makan Sehat. belum? Alhamdulillah. Lanjut Pak. Iya ini kan saya dengar ribut rame diskusi agama, masalah penjajah atau apa. Ya sebetulnya sebagai umat beragama kan punya keyakinan masing-masing ya. Jadi kalau saya dengar ada yang ribut mempermasalahkan Tuhannya siapa, terus ada yang mempertahankan oh ini yang benar. Saya kira Indonesia ini sudah punya pemerintahan yang Pak, Bapak jangan main kira-kira lah Pak. Indonesia aman kok Pak. Buktinya Bapak santai, damai, masuk ke komal Islam. Nggak ada kaitannya Pak. Ini dialektika lintas agama Pak. Kita sedang berdiskusi Pak. Hak berdemokrasi Pak. Hak kebebasan bicara Pak. Asal kita bicara sistematik, terukur dan teratur. Bapak Lukas. ya bebas berbicara itu dalam arti kata bukan terus untuk mempermasalahkan agamanya orang lain. Sejak kapan saya mempermasalahkan agama kalian? Aduh, Mak Jang. Sejak kapan saya mempermasalahkan agama Anda, Pak? Enggak masalah, Pak. Anda menyembah tembok pun enggak apa-apa. Menyembah cicak pun enggak apa-apa. Menyembah siapa ya? Menyembah si Fandi pun enggak apa-apa. Enggak masalah buat saya, Pak. Kok jadi masalah buat saya? Tidak pernah saya bermasalah ketika kalian menyembah hantu belau sekalipun, Pak. Yang masalah bagi saya adalah sebagai seorang akademisi, kalau ada orang yang mengatakan bahwa definisi manusia adalah Tuhan, Tuhan adalah manusia, itu baru membuat masalah. Kenapa? Saya calon guru. Saya ini kan calon guru, Pak. Saya wajib mengajarkan anak-anak saya. Anakku, manusia itu artinya adalah ciptaan. Tiba-tiba ada yang ngajarin ternyata manusia adalah Tuhan. Pak, bertabrakan Pak, nggak terima saya. Jadi nggak ada kaitannya dengan agama. Begitu Pak. Iya. Ternyata Anda mengintervensi agama Kristen kan gitu. Loh, kok intervensi agama Kristen? Bapak mau jungkir balik di gereja, saya ndak ngurus. Bapak mau minum darah Tuhan, saya ndak peduli. Kok Bapak bilang saya intervensi? Bapak tahu arti intervensi? Intervensi adalah saya ikut campur dengan apa yang kau lakukan dalam urusan keberagamaanmu. Saya ndak perlu ikut campur. Saya ndak mau ikut campur. Saya ndak butuh ikut campur. Kok tiba-tiba saya dituduh intervensi nih? Ada-ada aja nih Bapak ini. Ada-ada aja Bapak ini. Ada-ada aja. Bang Fade mengatakan yang tentang Tuhan jadi manusia dan lain sebagainya itu kan sudah merupakan suatu Bang Lukas menunjukkan kepada agama Kristen kan. Bang Lukas ini saya lihat Bang Lukas ini saya lihat orang baru. Ini kan dia ngomongnya banyak sekali. Jadi begini loh Bu Rifa ya. Poinnya udah aku dapat. Sekarang saya gitu Bang sampaikan di Lukas. sini Ibu Rifa ini. Bang Lukas. Yuk. Udah dulu Bang. Abang tenang dulu. Abang kan ini mungkin kaget juga seperti Pak Iman tadi. Kaget melihat fenomena seperti ini. Tahu tidak Bang? Sudah berapa puluh tahun
berapa ratus tahun terjadi hal seperti ini, Bang? Tahu tidak, Bang? Oh, itu Tahu sudah tidak orang di salib Indonesia sudah ini? ada, Pak. Tahu tidak di Indonesia ini ada yang namanya sekolah perbandingan agama, tahu tidak, Bang? Ada. Nah, yang dibahas, Bang, dasar keimanan, bukan imannya. Imannya itu terserah Anda. Anda mau menuhankan sapi, monyet, kambing, silakan. Tetapi yang diuji bukan itu, Bang. Kita kan ini orang-orang berpikir, ya kan? Itu orang-orang berpikir. Terus manfaatnya setelah berdebat soal agama ini apa? Oke, manfaatnya gini loh, Bang, ya. Manfaatnya berdebat lintas agama seperti ini, Bang, untuk mendapatkan edukasi, Tentang apa? pengetahuan tentang dasar keimanan yang berdasarkan kitab suci, Islamologi dan Kristologi. Nah, kalau kita berbicara, sebentar dulu, Bang, kalau kita berbicara iman, kita itu menurut iman kalau salah menyembah Tuhan, maka neraka yang kekal untuk kita. Ya, benar. Nah, mari kita uji agar umat manusia itu berpikir cerdas, dapat edukasi, tidak masuk ke dalam neraka. Kami juga kan punya perasaan kepada kawan-kawan yang Kristen. Iya. Kalau memanglah benar yang dikatakan kitab sucinya Bang Lukas itu, Abang itu masuk ke dalam surga kalau mengimani Yesus sebagai Tuhan, silakan tunjukkan, Bang, kepada kami. Tahu-tahu kami bisa join sama Abang. Tahu-tahu kami bisa join. Nah, kan gitu, Bang. Oke, saya jawab ya. Kalau Silakan, saya Bang, silakan. ingin menunjukkan bahwa Tuhan saya adalah benar kepada Anda, saya kira Anda perlu. Karena saya punya keyakinan sendiri, Anda punya keyakinan sendiri. Pak, ada musik di belakang Anda itu, Pak. Pak, mute dulu, Pak. Ada musik, Pak. Kita live di YouTube, Pak. Oke, saya. Udah lah, Pak. Kita tuh lagi nggak butuh pendapat Bapak, Pak. Aduh, Pak, banyak kali pendapat-pendapat dari tadi. Nyimak aja di Pak, bawah ini ya, Pak Lukas ya. Kalau memang Pak Lukas kalau memang belum mungkin kaget ya, baru tengok hal seperti ini, Pak Lukas dibawa aja dulu menyimak sama Pak Iman tadi. Iman Sinap ternyata menghadapi tadi. orang-orang yang curhat inilah, Indah, dah. Ya. Udah, Pak, jangan ngajarin. Udah masak ya? Si Onel aja. Udah, ubinya sudah jadi ini. Aku mau kalian tengok ubinya. Iya, sambalnya mana? Nggak ada, aku nggak pakai sambal karena Sambal makan ubi, Onel. Oh, ini ditengok ya yang mau naik ini ya. Sambil Iya. Bang Aduh, Lukas gini aja deh. kawan-kawan. Yuk, karena apa? Dan Islam. Kontol sama kalian semua. Ya. Waduh, Mute dulu nih, saya mau blokir. Mute dulu dia nih, saya mau blokir. enggak, Bapak, muka Bapak kayak burung Bapak, muka Bapak sama aja bentuknya. Muka sama Aku blokir. Udah aku blokir. pula. Muka sama burung sama aja pula bentuknya, ya kan? Enggak pula lagi tuh. Muka perlu dipakai ekoteka, Pak. Orang koteka di bawah. Ya, ini naikkan muka. aja Uni. Ada Ya, aja, Uni Bapak. naikkan aja ya. Uni naikkan aja kawan-kawan Kristen. Kondradus, halo Kondradus. Ya, Kondradus, Kristen Kok atau ngomong- Muslim, brother? Jorok Bapak itu ya, padahal mukanya sama sih. Ya, Kali ya. Kondradus. Ngeri kali Bapak itu ya. Silakan. Kondradus. 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 Jangan ngomong. Ini Kalau nggak mau ngomong Kondradus. dibuang langsung ya. Aku makan ubi dulu nih, lanjut. Makan nubila dulu. Pak Lukas, Bapak baru kali ini lihat diskusi lintas agama ya. Ya, baru kali ini. Oh, pantas. Selama ini Bapak kemana aja? Saya ya, banyak kerjaan, ya kerja, ya ke gereja, ya kehidupan sehari-hari lah. Menurut Bapak debat lintas agama ini kayak mana menurut Bapak? Menurut saya pribadi sih ya,
Nggak ada gunanya sih. Kalau begitu kenapa Bapak ikuti para pendebat-pendebat agama? Ya, saya cuma hanya menyampaikan saja sih. Bukan, Bapak tengoklah Athanasius berdebat dengan Arius. Iya. Lanjut Pak. Didengar syukur, enggak ya Mbak, enggak masalah gitu. Saya dengar semua kawan saya yang muslim juga banyak, karyawan saya juga muslim semua. Dan mereka Pak sama Pak, saya juga banyak kawan Kristen. Lanjut Pak. Iya, jadi kita hidup itu sama mereka juga berdampingan, kita juga baik, pelanggan saya yang Pak Haji juga banyak, dan mereka pun nggak pernah sampai berbantah-bantah. Bisnis Bapak apa Pak? Bapak bisnisnya bergerak di bidang apa? Saya di Jilang alat listrik. Oh, Bapak tukang setrum-setrum orang itu? Iya, enggak, jangan dong, kasihan. Enggak, saya cuma serius tanya ini. Kenapa gini loh Pak? Bapak tahu nggak sejarah perdebatan lintas agama ini? Bisa nggak saya ceritakan ke Bapak sedikit? Sebetulnya saya awal debat itu dengan Paul Sang. Saya sangat tidak setuju dengan Paul Sang yang menghina agama orang lain. Itu saya debat. Sepakat. Di dalam Islam juga nggak boleh Pak. Ada larangan menghina sembahan orang lain. Nah, kenapa Bapak mengatakan kalau debat ini kira-kira tidak bagus? Kenapa saya tanya? Karena begini Pak, istilah perdebatan dan peperangan itu konsekuensi. Kita kadang tidak mau, tapi kadang kita tidak bisa hindari. Contoh, saya masuk karena perdebatan ini karena ada sudah konten tanpa ragi, Sumanumulu, Sofiatul Al-Hayat. Kenapa saya harus berdebat dengan mereka? Seperti Bapak mendebat Paul Zhang, begitulah yang saya lakukan. Masalahnya adalah Bapak kan tidak mau berdebat dengan kami umat Islam. Tidak masalah. Bapak berada di ring tinju ini sekarang. Itu yang aneh. Bapak tidak suka debat, tapi Bapak naik ke room debat, kan lucu gitu loh. Kayak mana coba ceritanya memahaminya itu? Saya sebetulnya tidak ingin berdebat di sini, cuman ingin menyampaikan saja. Didengar ya syukur, tidak syukur. Sebetulnya perdebatan ini hanya menghasilkan ya gimana ya, namanya juga manusia, itu ada jadi suatu pro dan kontra, akhirnya mereka jadi saling membenci dan sebagainya. Itu menurut saya loh ya, benar atau enggak saya tidak tahu, tapi menurut pandangan saya terjadi sesuatu gap yang dimana yang Kristen mempertahankan argumennya, yang Muslim mungkin mempertahankan argumennya, akhirnya mereka saling berdebat ya. Iya, masalahnya Bapak bisa nggak menghentikan itu semua? Nggak bisa, saya nggak bisa. Ya udah, Bapak di sini juga tidak bisa menghentikannya. Karena kami di sini, kenapa kami berdebat? Karena kami ini adalah reaksi Pak, reaktif, umat yang reaktif. Umat Islam itu kalau agamanya dihina, Tuhannya dihina, mereka reaktif. Kenapa? Ada alasannya. Kalau kami biarkan, tak khawatirnya umat yang lain itu akan membenarkan. Maka kami harus reaktif, kami harus bantahi, dan kami jelaskan secara sisi akademik. Bukan berarti kami mendebat agama kalian, bukan. Kami ini reaktif Pak. Karena adanya misionaris yang mengatakan Isa adalah Tuhan dalam Al-Quran. Kami hadir mempelajari kristologi, mempelajari Islamologi untuk apa? Untuk bicara dalam ranah akademik Pak. Dan ini diberikan hak kebebasan bicara oleh pemerintah. Jadi kita tidak melanggar apapun. Senang gak senang kita harus terima. Kenapa? Kalau yang namanya setiap umat beragama pasti membela agamanya. Bang Lukas gantian dulu Bang Lukas. Yuk. Bang Lukas gantian dulu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mencerdaskan kehidupan bangsa. Ingat, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mencerdaskan kehidupan bangsa. Abang pernah baca? Nah, inilah kami juga Bang. Salah satunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam memeluk agama yang benar. Oke? Ya, ingat. Ini apa namanya? Sudut pandang yang berbeda, Pak. Jadi ya, benar. Tidak bisa mencerdaskan bangsa menurut agama Bapak, tidak bisa. Enggak seperti itu, Bang.
Bang, ini Komal diskusi akademis, Bang Lukas, izin Bang. Dasar kami tadi yang pertama mencerdaskan kehidupan bangsa, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Ya, itu salah satunya ya, Bang ya. Dan Komal Komal kami ini adalah diskusi akademis. Kita berbicara akademis. Oke? Setelah berbicara akademis, Bang Lukas, kita harus ambil dasar. Apa dasar keimanan? Itu yang kita perbincangkan. Itu yang kita bicarakan. Apa dasar keimanan kita? Apa dasar keimanan Bang Lukas? Kitab suci, perkataan Tuhan, Bible. Apa dasar keimanan saya? Al-Quran, perkataan Allah, perkataan Tuhan. Itu yang kita lihat, Bang, yang kita pelajari. Iya, benar. Nah, makanya Bang, banyak sekali dasar-dasar sehingga komal-komal diskusi lintas agama ini terjadi. Nah, hadirnya juga kami sebagai apologet Islam Indonesia, Bang. Karena kami ini, Bang, adalah tameng akidah umat Islam. Kami hadir sebagai tameng. Apa yang kami bentengi ialah kawan-kawan kita Muslim, Islam, akidah kawan-kawan kami, karena sudah banyak informasi-informasi soal misionaris, bawa Indomie 1 dos, amplop isi uang beras 1-2 karung. Apa tujuannya? Memurtadkan orang-orang yang sudah beragama. Abang tahu itu, Bang? Abang tahu pekerjaan misionaris? Dari dua sisi yang saya tahu. Ya. Jadi seperti itu, Bang. Nah, seperti yang dijelaskan juga Uni tadi, bahwa Abang kalau tengok di kawan-kawan Kristen yang lain, wah parah kali, bah. Mereka ini kalau di depan mata kami mungkin sudah kami cekek semua lehernya. Kami jejer mereka dengan para pendetanya dan kami tampar satu-satu mereka, Bang. Tapi kami tidak bisa lakukan. Tidak bisa kami lakukan karena ini media sosial, Bang. Gimana caranya? Ya dengan perang argumentasi secara akademis. Bang Ardi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, host Unidiva dan siap. Semuanya. Lanjut. Ya, jadi seperti itu, Bang Lukas. Oke? Kita sudah punya dasar. Kita ini dilindungi undang-undang loh, Bang. Diskusi lintas agama seperti ini dilindungi undang-undang loh, Bang. Undang-undang bagian mana itu ya? Uni ada, Uni bisa tunjukkan kepada Pak Lukas bahwa kita ini dilindungi undang-undang. Uni, Bang Ardi mungkin bisa menunjukkan. Ya, kebetulan aku masih di bis ini, Bang Fandi. Aku OTW ke luar kota soalnya. Oh, siap. Ya, lanjut dulu aja nyimak ya. Ya, Uni Rifa? Ya, Pak Lukas Google aja lah, kan ketemu toh. Gampang. Iya, sebentar ya? Sebenarnya biar Google itu dapat, Bang. Di Google itu dapat. Ya, nanti coba saya menyampaikan pendapat itu dilindungi undang-undang. Kalau tidak dilindungi undang-undang, nggak ada demo, nggak ada aksi. Sepakat, Bang Lukas? Sepakat. Nggak selesai. Itu tidak salah. Kami menyampaikan pendapat. Masuk juga di dalam situ. Seperti Ibu Umi Diva tadi sampaikan, kalau dia agamanya dibelokkan, dia meluruskan, itu saya setuju. Ya, terus sebaliknya kalau ada agama Kristen yang dibelokkan, mereka meluruskan tanpa menghina agama orang lain, itu saya sepakat. Itu saya memang seperti itu, Bang Lukas. Ya, memang seperti itu loh di sini. Yang saya harapkan perdebatan itu seperti itu. Jadi sesuatu yang positif diambil dari segi positifnya. Tapi yang saya dengarkan seringnya ribut, saling menghina, saling mencaci, saling menjelekkan. Itu yang saya dengar tuh kebanyakan seperti itu. Oke, siap. Itu yang membuat saya risih gitu loh. Oke, Bang Lukas, gini aja, Bang. Gini aja.
Kita continue. Saya lanjut, Bang Lukas di mute. Bang Lukas simak aja. Saya kasih kesempatan Bang Lukas. Saya kasih Bang Lukas hak VVIP untuk menyimak diskusi kita. Gimana? Oke, siap. Oke, karena Bang Lukas beradab, santun, baik, maka kami akan lebih beradab kepada Bang Lukas. Oke, siap. Terima kasih. Silakan di mute, siap. Oke, silakan kawan-kawan Kristen yang mau naik bertanya, boleh. Yang mau dialog, boleh. Silakan kirim permintaan, tapi typing dulu, brother saya Kristen, nanti saya naikkan. Ya, typing di bawah, bro saya Kristen, tolong dinaikkan. Saya mau bertanya, saya mau sharing-sharing atau mau dialog. Silakan kawan-kawan Kristen. Bang Fandi, selamat malam. Saya sudah ngantuk ini. Aduh, kenapa Jo ngantuk? Bisa Kata bertanya. teman tak pernah. Silakan. Sekarang begini, Kristen masuk neraka, terus siapa yang masuk surga? Entar dulu, dasarnya dulu. Kenapa kau tanya saya? Kenapa Bang Fandi bertanya masuk neraka? Tidak, langsung saja jawab pertanyaan itu. Coba bisa dijawab kan? Tidak. Ya, awalnya kan begini Bang Onel. Jangan masuk awalnya dulu, langsung jawab dulu Bang Fandi. Mestinya Bang, ya, saya menjelaskan dulu kenapa saya katakan Kristen masuk neraka. Oh gitu. Atau begini Bang, ini yang paling bagus dasarnya. Abang membantah dulu. Taruhlah statement saya Kristen masuk neraka. Silakan Abang Onel dibantah. Enggak Bang Fandi, enggak. Kristen enggak masuk neraka. Ini ayatnya, ini datanya. Ini loh Bang Fandi gini. Gitu loh. Biar kita berjalan diskusinya. Silakan Bang Onel. Saya kasih kesempatan. Kalau untuk saya itu tetap masuk surga. Kalau saya, pribadi saya sebagai kekristenan. Karena apa? Saya mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu adalah, dia di dalam diri Allah, firman-Nya kita mengikuti ajaran Yesus. Nah, ajaran Yesus itu yang kita masuk surga, seperti itu. Kalau menurut Bang Fadli bagaimana? Oke, saya jawab ya, karena Bang Onel tidak menggunakan data, saya jawab coba. Gini Bang, poin pertama Bang ya. Coba Abang Onel kalau pegang Bible-nya, di dalam 2 Yohanes 1:7. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapapun yang tidak mengakui Yesus itu datang sebagai manusia, dia penyesat dan antikristus. Itu poin pertama. Poin kedua Bang Onel, ketika Yesus memerintahkan kepada manusia, Lukas 4:8, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Matius 4:10. Entar belum selesai, aku selesaikan dulu. Matius 4:10, sebab ada tertulis, bunyi hampir sama, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Yesus berkata kepada iblis, "Wahai iblis, kamu harus sembah Tuhan Allah." Iblis pun diperintahkan untuk menyembah. Nah, mari kita uji. Kalau Yesus menyuruh memerintahkan manusia untuk menyembah Bapa, kenapa Kristen menyembah Yesus? Neraka. Saya lanjut. Bentar, saya selesaikan supaya Bang Onel dapat pencerahan. Bang Onel catatlah ayatnya, nanti dibuka di Bible-nya sendiri, oke? Bang Ardiansa Unirifat, tolong dinaikkan kawan-kawan Kristen ya. Sembari saya layani dulu teman-teman Kristen yang ada di sini. Oke, lanjut. Lanjut Bang Ardi. Jadi gitu Bang Onel. Setelah itu Bang Onel, kalau kita bertanya kepada kawan-kawan Kristen, atau taruhlah Bapak Pendeta, Pak Pendeta, siapa sih satu-satunya Tuhan yang benar? Langsung tegas dijawab, Yesus. Oke. Setelah kita bertanya kepada Yesus, Yesus, siapa sih satu-satunya Tuhan yang benar? Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Pertama. Yang kedua, Yesus berkata, Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal, bahwasanya mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, the only true God. Who is this? Siapa ini? Bapa. Dan mengenal Yesus Kristus yang Bapa utus. Yesus menyampaikan dirinya utusan, menyampaikan satu-satunya Tuhan yang benar itu Bapa. Tetapi kita tengok kawan-kawan Kristen lagi-lagi menyembah Yesus neraka. Terakhir, Matius 7:15 sampai 23. Aku ambil poinnya aja ya. Matius 7:20,
Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dimit dulu lah. Dari buahnya kamu mengenal mereka. Kata Yesus, Matius 7:22, pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, Tuhan? Kami bermukjizat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Pada waktu itulah, di dalam Matius 7:23, Yesus akan berkata kepada kalian, enyalah kamu dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, di dunia ini, agama apa yang menyebut Yesus Tuhan, bernubuat demi nama Yesus, bermukjizat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus? Opsinya adalah A, Islam, B, Hindu, atau C, Buddha. Agama apa? Silakan dijawab. Teman-teman di bawah di typing, silakan dijawab. Agama apa? Lagi-lagi Kristen. Entar terakhir brother. Lagi-lagi Kristen. Kristen. Nah, inilah kenapa saya mengatakan dalam tema saya, Kristen masuk ke dalam neraka. Yesus sendiri yang bilang. Terima kasih. Silakan Bang. Yang pertama yang dikatakan itu Yesus memerintah manusia ya. Yesus menyampaikan kepada manusia, bukan memerintah, Bang. Oh ya, menyampaikan dalam arti Yesus itu siapa sih? Kalau bagi Yesus yang itu, katakan itu, ya, Yesus itu kita tanya Yesus, Bang Onel. So, Yesus, siapakah engkau, Yesus? Tidak. Katanya kan Yesus menyampaikan kepada manusia. Betul. Dasarnya di sini. Siapa? Begini, Bang Onel, dasarnya itu adalah kan pada Yesus menyampaikan kepada manusia. Otomatis Yesus itu sebagai apa? Nah, aku jawab, abang diam. Gimana caranya kalau ngomong terus? Oke, kita bertanya kepada Yesus. So, Yesus, izin Ustaz Tata aku pakai ininya ya. So, Yesus. Kamu siapa, Yesus? Aku ini utusan, Fandi. Mana ayatnya, Yesus? Yohanes 17:3. Yesus utusan. Yohanes 5:37. Yesus utusan. Oke. Sebentar. Bapak saya sudah mengerti. Bentar, belum selesai. Dikit lagi. Yohanes 17:3, 5:37, Yohanes 5:37, Yesus utusan. Apa definisi utusan menurut Bible? Apa utusan menurut Yesus? Utusan adalah penyampai firman, Yohanes 3:34. Apa itu penyampai firman? Nah, kita tahulah. Banyak ayat di dalam Bible juga mengatakan bahwa Yesus itu adalah nabi. Contoh, ntar aku buka data saya ya. Saya tidak hafal semua juga di dalam Bible. Cuman ada data-data yang saya ingat, saya hafal. Di dalam Matius 13:57, Yesus bilang begini, mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Inilah Yesus, seorang utusan Tuhan, penyampai firman, nabinya Tuhan. Inilah nabi. Satu ayat lagi, Matius 21:11, orang banyak itu menyebut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret, nabi di Galilea. Mana lagi? Lukas 24:19, Yesus nabi. Yohanes 4:44, Yesus nabi. Silakan. Tapi maksudnya gini, pada saat itu Yesus tidak bisa memberitakan kalau dia itu seorang Allah. Di zaman itu tidak akan mungkin Yesus memberitakan bahwa dia itu adalah Allah sendiri. Tidak ada seperti itu. Karena apa? Kalau dia memberitakan kalau dia Allah sendiri, bahwa maka orang-orang di Israel itu atau orang Yahudi itu akan membunuhnya. Tidak mungkin seorang seperti dia, seperti manusia, dia bilang kalau dia seorang Allah, itu tidak ada. Kata-kata itu tidak bisa. Itu yang Abang Fandi mesti pahami dalam kekristenan kita yang kita imani. Itu yang kamu tidak pernah pahami hal itu. Itu yang pertama. Jadi Bang, dia membicarakan itu mengenai firman supaya orang-orang Yahudi di situ mempercayai bahwa Allah itu adalah Allah yang esa, dalam arti bukan Allah-Allah lain. Seperti itu. Terus dia memberitakan itu dalam arti seperti ini juga.
Yang tadi abang bilang nabi-nabi ya, apa memberitakan firman apa ini, oh Yesus Tuhan kita memberitakan apa ini mengenai namamu, tapi apakah itu benar atau tidak, itu yang dinamakan nabi-nabi palsu, dalam arti orang-orang yang cuma ngomong asal nama pakai Tuhan, mujizat pakai nama Tuhan, tapi apakah mereka itu benar mempercayai Tuhan atau pakai sihir-sihir atau hal sebagainya seperti itu, Bang. Itu yang pemahaman kita, itu pemahaman kita. Oke, Karena- aku tepuk tangan ya. Makasih Bro Onel, asumsi, cita-cita dan angan-angannya saya tepuk tangan. Dan itu menurut Bang, itu menurut Abang Fandi. Iya, Nah, itu karena tidak mempercayai, itu karena tidak mempercayai Bible kami. Iya. Yang kami imani. Abang Ya. kalau mau asumsi, cita-cita, angan-angan terserah Abang. Ini kok malah diskusi akademis. Kalau Abang bilang Tenang, tidak tenang apa-apa. dulu Bang. Gantian lah. Come on. Gantian. Oke, Itu oke. terserah Abang. Ketika Abang Onel mau cita-cita, angan-angan, asumsi atau halusinasi, itu terserah Abang. Saya hanya menunjukkan data di Bible Abang. Saya cuma meminta kepada Abang, janganlah membantah Bible-nya sendiri. Kalau Yesus sudah bilang sembah Bapa, kalian sembah Bapa, jangan sembah Yesus. Abang tadi mengatakan bahwa Yesus tidak mau mengaku Tuhan karena nanti dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Ini tambah unik, tambah gokil. Tuhan kok takut? Jelas, itu memang tidak. Dengar dulu, jangan dulu dibantah. Aku tadi diam, kamu ngomong. Gimana nya ini diskusi loh, ini bukan debat. Kita tidak debat. Diam Siap. santai. Nanti gantian. Bang Onel mengatakan Yesus tidak mengakui, menyampaikan dirinya dia itu Tuhan karena nanti dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Ini apa ini? Ini takutkah? Tuhan takutkah atau macam mana ini? Kalau dia takut dibunuh, dia bukan Tuhan. Itu loh. Kalau dia takut, padahal Tuhan ini maha kuasa loh. Kalau ada yang mau bunuh dia, tinggal dihentakkan jarinya. Habis kalian semua. Musnah kalian semua. Tuhan loh ini. Kok Tuhan takut dibunuh? Alamak. Jadi begini Bang Onel, yang jadi persoalan ini adalah kami umat Islam itu sebenarnya bukan melawan Bible-nya kawan-kawan Kristen, tetapi kami melawan doktrin kawan-kawan Kristen. Dasar saya mengatakan Kristen masuk neraka itu sudah banyak tadi saya sampaikan. Ini dasar lawan kami adalah doktrin. Kenapa saya katakan demikian? Dari kecil kawan-kawan Kristen ini dididik. Ketika ke sekolah, ibu guru bilang, "Nak, Yesus Tuhan." Iya, Bu Guru. Pulang ke rumah, ketemu ibu, buka pakaian sekolah. Ibu bilang, "Nak, Yesus Tuhan." Iya, Mak. Terus pergi main-main, pulang dari main-main disampaikan lagi sama bapak. "Nak, Yesus Tuhan." Iya, Pak. Hari Minggu ke gereja, Bapak Pendeta lagi ngomong, "Nak, Yesus Tuhan." Iya, Pak Pendeta. Iya. Dari kecil sampai besar, doktrin kawan-kawan Kristen itu sudah mendarah daging. Akhirnya ketika dewasa, berakal, sudah punya akal, sudah bisa melihat mana benar, mana salah. Kawan-kawan Kristen itu tidak bisa membantah doktrinnya. Padahal jelas ayat-ayat yang disampaikan Yesus, bahwa Yesus ini adalah seorang utusan, seorang nabi, bukan seorang Tuhan. Karena di dalam Bilangan 23:19, Hosea 11 nomor 9, Tuhan itu bukan manusia, sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Itu kata Tuhan. Tiba-tiba ada kelompok-kelompok yang datang menuhankan anak manusia, yang hakikatnya manusia. Kenyataan dan keberadaan yang sesungguhnya dia adalah manusia. Kok berani ada kelompok-kelompok yang menuhankan manusia ini? Inilah yang kukatakan tadi, salah sembah. Makanya Kristen itu, kenapa saya katakan masuk neraka? Karena menyembah bukan Tuhan yang sesungguhnya, bukan satu-satunya Tuhan yang benar. Seperti itu Bang One Red. Silakan dilanjut. Ya, Bang. Yang abang ngomong bilang kenapa dia tidak bilang dia Tuhan, dia takut bilang dia Tuhan, ya kan? Kenapa begitu? Kalau seandainya dia bilang dia Tuhan, dari Tuhan sendiri, dari Allah sendiri, otomatis tidak menggenapi apa yang difirmankan.
Itu yang abang mesti pahami dari kekristenan yang kita pahami. Nah, itu yang abang tidak pahami. Nah, terus seperti ini. Terus begini bang, kalau seandainya dia mengatakan itu, contoh ini, kalau dia bilang saya adalah dari diri Allah, otomatis orang Yahudi itu tidak percaya. Nah, maka itu firman itu tidak tergenapi dalam ayat-ayat yang dia harus mati dan dibangkitkan itu tidak tergenapi loh bang. Itu yang abang mesti pahami itu. Hal seperti itu. Itu yang abang belum pahami itu. Makanya saya ngomong, karena itu dari pikiran abang memikirkan bahwa kekristenan ini seperti ini. Tapi tidak pikir kalau yang kita pahami jauh lebih beda sekali sama Abang Fandi yang mereka pikirkan. Seperti itu bang. Udah. Itu ya, saya cuma ngomong. Ya. Baik, makasih brother. Sebelum saya tanggapi, saya sapa dulu Papa Chin. Ini Kristen atau Muslim Papa Chin? Assalamualaikum Bang Fandi, saya Islam. Waalaikumsalam. Ya, makasih Bang ya, saya izin turunkan kasih kesempatan kawan-kawan Kristen. Makasih Bang ya, assalamualaikum. Bang, ada yang mau saya pertanyakan? Kepada Kristen? Enggak, saya mau tanya kepada Abang. Apa itu Bang? Soal apa? Begini Bang. Ntar dulu, soal apa Bang? Soal masalah hitan untuk mualaf. Oke, izin Bang ya. Nanti kami jelaskan ya Bang ya. Ini Komal diskusi lintas agama, jangan dulu kawan-kawan Muslim. Nanti sebentar kami kasih kesempatan untuk kawan-kawan Muslim naik bertanya. Oke? Uni Rifa monitor. Sudah monitor Uni? Uni sudah dapat tempat yang bagus Uni? Bang Helen Kristen atau Muslim? Helen kasih. Bang Helen kasih, silakan. Saya Kristen. Oke. Di mute dulu Bang Helen ya. Uni Rifa monitor Uni Rifa. Bang Helen di mute. Bang Helen di mute. Oke, tidak mute. Ya, di mute Bang. Oke, thank you. Sekarang Bang Onel ya, saya mau tanggapi. Aduh, parah kali Bah. Sebenarnya gini Bang Onel, di dalam kitab Anda itu kan kita tahu bahwa ada otoritas tertinggi di situ ya, yang harus kita dengarkan ucapannya. Unirifa kalau sudah monitor nanti buka mute-nya ya, baru ngomong ya. Saya temani dulu kawan-kawan yang ada di sini. Otoritas tertinggi di dalam Bible Onel itu siapa? Bang Onel dijawab. Siapa otoritas tertinggi dalam Bible-nya? Kita itu otoritas tertinggi itu ya Allah, Tuhan Allah, Yesus, karena Yesus itu di dalam diri Allah. Kita Tritunggal, otomatis mereka itu di dalam satu. Seperti itu. Oke, taruhlah Yesus ya. Yang harus didengarkan ucapannya Yesus, betul? Yesus itu berfirman di bumi, kita mengikuti ajarannya. Kita mengikuti ajarannya, tetapi dia itu di dalam diri Allah sendiri. Itu kita memahami apa yang kita. Jadi kita tidak pernah menyembah tuh Allah itu tidak ada. Itu pemikiran abang. Saya tidak bertanya Allah itu berapa. Iya, saya tidak pernah bertanya siapa otoritas tertinggi yang harus kita dengarkan bicaranya di dalam Bible. Saya menjelaskan supaya abang Anda bisa tidak perlu menjelaskan. Anda menjawab saja Yesus Bang. Gitu loh. Ya makanya. Oh ya. Ya, dalam diri tanya siapa otoritas tertinggi? Yesus Bang, tegas. Jangan mencelek. Gitu loh. Iya, menjelaskan itu supaya abang bisa mengerti. Nggak perlu jelaskan. Jawab aja dulu. Karena waktu saya ngomong ini, jangan menjelaskan di waktu saya ngomong. Oh iya. Saya bertanya, abang langsung jawab singkat. Yesus Bang. Oke. Ketika otoritas tertinggi yang harus kita dengarkan bicaranya adalah Yesus, maka pertanyaan saya untuk Abang Onel sebentar jawab. Tapi sebentar ya, jangan dulu dijawab sekarang, nanti saya selesai narasi. Kenapa Abang Onel tidak mengikuti perintah Yesus menyembah Bapa? Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, perintah siapa Bang Onel itu pergi beribadah pada hari Minggu ke gereja? Pertanyaan ketiga, siapa nama Bapak Paulus? Kalau Abang Onel atau kawan-kawan Kristen di atas tidak ada yang bisa menjawab 3 pertanyaan saya ini, maka fix Anda sekalian ini yang ada di sini Kristen masuk neraka semua.
Dasarnya adalah Matius 15:9. Kata Yesus, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka kerjakan ialah perintah manusia. Maka nerakalah tempat kalian. Yesus yang bilang ya, silakan. Yang mau tanggapi saya kasih kesempatan Jimmy, Elhura, Helen atau Onel. Abang salah satunya silakan. Saya dulu. Kalau untuk yang ketiga, siapa bapaknya Paulus, nama bapaknya Paulus? Ya, siapa nama Bapak Paulus? Itu apa? Untuk apa? Bertanya seperti itu. Dasar saya, oke, saya jawab ya, boleh? Oke. Dasar saya bertanya seperti itu karena begini, brother. Kalau tidak ada silsilahnya, tidak jelas siapa ayah dia, bapak dia. Kalian kan meyakini dia itu seorang rasul di kalangan Kristen. Ini tenang saya jawab. Untuk apa? Kenapa saya tanyakan siapa Bapak Paulus? Alasannya begini. Kalian mengimani dia seorang rasul, tetapi asal usul dia tidak jelas. Bisa jadi dia ini datang kepada kalian untuk menghancurkan kalian. Kok kalian berani? Misalkan anak kalian anak perempuan, ada laki-laki datang, orang tuanya tidak jelas dari mana. Kalau orang tuanya pembunuh, pendekar misalkan, kayak Wiro Sableng. Oke, itu dasar saya. Kenapa saya menanyakan siapa Bapak Paulus? Karena itu rasul kalian, junjungan kalian, tetapi tidak jelas asal usulnya. Silakan. Abang saya tanya, saya ngomong untuk apa? Untuk tanya bapaknya Paulus. Kalau sekarang saya tanya abang, itu sudah ku jawab bang. Ya. Terus saya mau tanya, kenapa abang bertanya? Abang nggak bisa jawab. Ya emang tidak ada itu. Dan saya mau sibuk dengan bapaknya Paulus, bang. Karena di Alkitab, gini, Alkitab itu berbicara mengenai apa yang Paulus dia dapat dari firman, dapat dari Yesus. Jadi itu tidak perlu dengan orang tuanya. Intinya apa yang Paulus dia berbicara untuk hal kebaikan kita ikuti. Seperti itu. Bukan mau tanya dia punya Bang Jimmy. Bukan mau tanya dia punya sejarah ini. Dia itu seorang pembunuh, tetapi dia bertobat. Itu yang pemahaman yang kita tahu. Jadi kalau mau tanya dia mau yatim piatu ke mau apa ke, itu terserah. Intinya dia itu di dalam bercerita di dalam Alkitab itu hal untuk kebaikan mengenai Kristus. Nah itu yang di pertama bang. Iya betul bang, betul Bang Onel. Ya bang, bisa gini. Jadi apa ya? Kalau mau tanya Paulus, apapun yang Abang Fandi ngomong Paulus ini, ajaran Paulus ini kita ikuti ajaran. Kau jawab aja, jangan kau kemana-mana. Saya tanya Bapak Paulus, kamu tahu tidak? Tidak tahu. Oke, selesai. Bang, ini bang, Bapak Fandi itu bang. Kalau Bapak Paulus itu bang, kita tidak tahu dalam Alkitab bang. Udah selesai. Kalau nggak tahu udah. Elhura, kamu tahu tidak Bapak Paulus Elhura? Di mute, Helen. Elhura tahu tidak Bapak Paulus? Jimmy tahu tidak? Kenapa kalian ini? Jawab, kalian tahu Bapak Paulus siapa? Paulus adalah begini Fandi. Paulus adalah dengar bertanya dengan tentang begitu. Paulus adalah dengar. Paulus adalah dia salah satu rasul yang menerima firman dari Tuhan. Bukan Paulus yang kutanyakan, bapaknya siapa? Tidak perlu sisilah, dia itu adalah keturunan dari Benjamin. Udah. Oke. Kau tidak tahu bapaknya Kenapa Paulus? ditanya? Dia Emangnya tahu kamu bapaknya Muhammad juga? Jimmy tahu bapaknya. Emangnya Bapak Muhammad tahu mau diskusi? Tahu dia keturunan salah satu dari Benjamin. Udah, suku 12 Israel. Kamu tahu bapaknya tidak? Namanya? Di situ tidak perlu dituliskan silsilahnya. Yang pasti di situ penyampaian firman Tuhan. Udah. Silakan Elhura. Helen nggak tahu, Onel nggak tahu, Jimmy nggak tahu. Silakan Elhura. Elhura. Begini. Ya. Silakan, Le. Kalau Bapak Paulus ya itu belum ketemu sisilahnya. Jadi sisilahnya
Paulus itu adalah orang Romawi, ya, bukan orang Bani Israel. Nggak usah lah Ya, kalian bukan panjang dari lebar. Kalau kalian tak tahu bilang, aku nggak tahu Bang Fandi. Di Vatikan saja. Kenapa itu mesti engkau? Dengar dulu. Kau yang nggak Itu tahu nggak sok termasuk tahu kau. pertanyaan apa? Kau yang nggak tahu tapi sok tahu kau, sok Itulah aku pintar. bilang. Itulah aku bilang Kau terlalu merendahkan orang. Kau terlalu merendahkan orang, sok pintar Dengar kau. dulu, Jadi, dengar. kau nggak bisa Itulah menjengkali aku- orang kayak gitu ini- dengan keyakinan. Tadi kau Itulah alasanmu aku- diskusi. tunggu Diam ya dulu, tutup mulut. Diam itu mau congor muncung kau itu. Muncung Apa kau yang muncung diam. kau itu? Tutup mulutmu. Nih Bajigur, maluap. Kau ajak orang diskusi. Ketika orang Diam bernarasi dulu, menerangkan Bajigur. tentang keimanannya, kau jengkali. Bukan Nggak, Betul bang, betul Jimmy. Makanya Serang itu maaf, Andi Muhammad. Tenang semua, tenang. Bang Lukas mau menjawab? akal pikiranmu kau pakai. Akal pikiranmu kau saling bersautan. Akal pikiranmu kau pakai. Jangan terlalu pintar sok-sokan Saya izin kau. turunkan yang tidak kondusif ya. Mohon maaf. Kalau kawan-kawan Kristen tidak kondusif, saya turunkan aja. Karena kita mau diskusi akademis. Oke? Silakan Bang Lukas kalau mau menjawab ya. Yang lain di mute. Kasih kesempatan Bang Lukas untuk menjawab. Mungkin Bang Lukas tahu jawabannya. Siapa bapak dari Paulus? Silakan Bang Lukas. Oh, saya tidak begitu mengikuti soal Papa Paulus. Saya tidak tahu Pak kalau soal itu. Oke, terima kasih. Ini seperti ini loh kawan-kawan Kristen yang kami hargai, jujur. Aku kasih plus. Iya, aku kasih ke plus. Ini loh, mana dia? Aku kasih plus sama orang-orang yang jujur seperti Pak Lukas tadi, kawan Kristen yang jujur. Silakan pertanyaan kedua, Bang Onel dijawab. Apa pertanyaan kedua saya tadi? Lupa sampai ini sampai lupa. Itulah aku bilang sama kalian. Coba Bang Fani ngomong spesial. Pertanyaan saya tadi, siapa yang memerintahkan kalian beribadah ke gereja pada hari Minggu? Silakan dijawab. Yang pertama, saya minta yang pertama dulu. Elhura di mute dulu lah, nanti gantian habis Onel Elhura, habis itu Helen gitu loh. Nanti yang lain di pertanyaan kedua, yang pertama. Yang pertama apa? Kenapa kalian tidak mengikuti apa yang dikatakan Yesus? Yesus menyuruh menyembah Bapa, kamu tidak menyembah Bapa, malah menyembah Yesus. Silakan. Oke, baik. Apa yang Anda katakan kalau kita ini tidak menyembah Bapa? Bilang menyembah Yesus. Mana? Yang mana? Hal yang mana yang kita tidak menyembah Yesus? Menyembah Bapa. Sekarang saya tanya kepada Onel. Siapa Tuhan Onel? Siapa namanya? Ya Tuhan Allah. Tuhan Allah. Allah bukan itu Yesus. Allah Bapa. Allah Bapa, oke. Allah Bapa. Tuhan. Berarti Ya. bukan Yesus. Lah, Yesus itu adalah utusan dari dalam diri Allah, Bang. Makanya kalau saya jelaskan itu, udah saya tanya lagi ulang. Siapa nama Tuhan Monel? Allah Bapa. Oke, saya catat ya di buku ya. Saya catat di buku. Tunggu, saya catat Bang Bapak. Nama Tuhan Onel Bapak. Oke. Allah Bapa. Ya, Allah Bapak. Oke. Roh Kudus. Apa? Allah Bapa. Ya, Roh Kudus. Yesus kan bilang Markus 12:29, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa itu artinya satu tunggal. Kalau abang bilang Roh Kudus, nanti saya ngomong ini, nanti abang bilang, jangan bilang itu lagi. Kalau saya bilang bisa. Enggak. Aku tanya, Roh Kudus itu Tuhan atau bukan? Makanya kalau saya bilang, saya ngomong ini, abang bisa jawab aja dulu, jawab aja, nanti menjelaskan sebentar. Ronel, saya tanya, Yesus, Roh Kudus itu Tuhan atau bukan? Gini Bang. Enggak, aku tanya, ini sebentar, ini kita belajar ini sama-sama edukasi. Maka ini siapa yang mau kasih belajar nih Bang? Abang Saya yang mau ajar kalian sampai pintar. Roh Kudus ini Abang Tuhan atau yang bukan? Jadi makanya kan saya kan jawab dulu baru kamu jawab, bukan Tuhan dia. Roh Kudus bukan Tuhan. Abang jawab apa? Abang kan belajar. Jadi saya menjawab. Roh Kudus bukan Tuhan. Saya. Begitu. Roh Kudus bukan Tuhan. Pertanyaan bagaimana dulu, Bang?
Roh Kudus itu Tuhan atau bukan? Jawab. Roh Kudus itu Tuhan atau bukan? Lah memang bukan lah. Oh, Roh Kudus bukan Tuhan, aku catat. Roh Kudus. Nah, kalau catatan tunggu dulu, tunggu, bukan Tuhan. Tunggu dulu. Nah, sudah terserah. Oke, tunggu. Ayo, kan abang dulu ya. Kalau bapak tadi ini Tuhan atau bukan? Apa? Bapak Tuhan atau bukan? Saya kan bilang Allah Bapa itu adalah Allah yang Esa. Bapak Tuhan atau bukan? Allah Bapa Allah yang Esa. Allah Bapa itu Allah yang Esa. Ya atau tidak? Allah Bapa Allah yang Esa. Ya atau tidak? Itu pertanyaan saya. Allah Bapa Allah yang Esa. Ya, Allah yang Esa, oke, Allah yang Esa. Tuhan atau bukan Allah yang Esa ini? Lah jelas tuh. Tuhan kan? Tuhan Allah dia. Nah itu gampang kali, aku catat. Bapak Tuhan. Oke. Yesus, aku catat lagi. Yesus ini Tuhan atau bukan? Yesus itu adalah dia utusan dari Allah Bapa. Tuhan atau bukan? Utusan dari Allah Bapa. Itu bukan jawabannya. Pertanyaan saya, Yesus ini tuh. Abang tidak bisa mau bilang Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Utusan dari diri Allah. Berarti Yesus bukan Tuhan. Utusan dari diri Allah, Bang. Berarti Yesus bukan Tuhan. Utusan dari diri Allah. Tuhan atau bukan? Utusan dari diri Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Coba Bang. Pertanyaan saya, itu kalau kita ujian ada pertanyaan. Pertama, Yesus ini Tuhan atau bukan? A, Tuhan. B, bukan. Abang jawab yang mana? A atau B? Itu jawaban yang bagaimana dulu, itu yang jawaban manusia ngomong. Inilah kalau kita jadi Kristen harus pura-pura gila, teman-teman. Itu Bang, itu yang abang dong tidak pahami itu. Pertama, brother. Tadi brother bilang Roh Kudus itu bukan Tuhan. Betul? Iya. Bapak Tuhan. Betul? Yesus Tuhan atau bukan? Dia dari diri Allah. Aduh, itu bukan jawabannya. Jawabannya tidak itu bisa, Bang. Abang itu jawaban saya, bukan abang. Lalu abang mau jawabnya apa? Tanya lagi, ulang. Oke, ulang. Ulang sampai ku dapat jawabannya. Tidak akan Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Oke, itu ada yang jawab di bawah Tuhan. Dia Bang Hesen. Tuhan lah. Oke. Aku ambil jawaban teman Kristen mau aja di bawah ya. Boleh? Itu saya tidak tahu. Intinya yang saya pegang itu dia dari dalam diri Allah. Ini yang jawab Tuhan ini loh, yang di bawah ini kawan Kristen. Aku jawab, kasih naik dia, Bang. Kasih naik dia tuh. Oke, aku jawab Yesus Tuhan. Bapa Tuhan. Roh Kudus bukan Tuhan. Yesus Tuhan. Berapa Tuhan, Bang Onel? Dia dalam diri Allah, Bang. Berapa Tuhanmu, Bang Onel? Aku tanya ini. Yesus Tuhan, Bapak Tuhan, Roh Kudus bukan Tuhan. Berapa Tuhan? Bang Fandi, saya jawab ya. Saya jelaskan. Bisa pahami? Jangan menjelaskan, menjawab dulu baru menjelaskan. Tidak boleh. Setelah Anda menjawab, Bang Fandi, 2. Kenapa 2? Harus kau jawab. Nanti ku suruh jelaskan, Onel, baru kau jelaskan. Begitu. Kalau saya harus jelaskan supaya abang langsung menjawab dulu baru kau jelaskan. Gampang kali loh pertanyaannya ini. Oke, baik. Atau gini aja, tunggu aku naikkan kawan-kawan Kristen dulu lah yang lainnya. Oke, iya. Yang kawan-kawan Kristen yang lain silakan ya, kirim permintaan aku naikkan. Typing dulu saya Kristen Bang. Naikkan saya Bang gitu supaya saya naikkan. Oh ini monitor ini. Bilang kawan Kristen, Bang Fandi bilang kawan Kristen naik dulu, bantu kah? Ya, kawan-kawan Kristen naik bantu Onel, nanti dia tersesat ini. Halo. Oh, Fandi. Malam. Ya, salahkan Kristen ya. Selamat malam. Ya, malam. Oh ya, Kristen. Oke, coba. Mana? Itu ribut kali tempatnya, Bang. Bisa tidak dulu.
Izin saya mute dulu Bang Salken, itu ribut sekali tempatnya, noise sekali, terganggu kita. Tadi mungkin Bang Amal bisa bantu jawab. Bang Salken di mute dulu, nanti saya turunkan Bang. Ribut sekali tempatnya Bang Salken. Izin di mute dulu. Tadi Bang Amal, Onel menjawab Bapa Tuhan, Roh Kudus bukan Tuhan, Yesus Tuhan. Bang Amal sepakat? Bukan. Oke, saya jelaskan. Oke, saya jelaskan dulu ya. Dijawab dulu bisa Bang, habis dijawab baru dijelaskan boleh? Yesus Tuhan. Oke, aku catat Yesus Tuhan. Oke. Sekarang Bapak Tuhan bukan? Bapak, jangan bisa-bisa. Itu ya gimananya? Jangan bisa-bisa. Saya tidak bisa, saya pertanyakan Bang Amal. Enggak bisa Bang. Pahami dulu arti Abang menjawab dulu. Tunggal. Jangan bisa-bisa. Jangan bisa-bisa. Ya enggak aku bisa Bang, enggak. Ajaran kami tidak jangan sesuatu. Pertanyaan Bapak gini aja. Apa artinya Bapak dan Roh Kudus? Itu aja pertanyaan. Jangan bisa-bisa. Bapak begitu Bang. Ini pertanyaan saya loh, jangan diatur pertanyaan saya. Karena Bapak itu membingungkan orang yang pengetahuannya setengah-setengah. Kalau saya tidak bisa Bang Amal bingungkan. Trinitas, tri itu berapa Bang? Ya. 2, 1, Tri, atau 2? 1. Tri. Ya Allah ilaha illallah tri. 3. Tri itu 3. Tri itu kan 3. Nah, aku mau pertanyakan. Trinitas. Ya, udah, aku tahu. Trinitas ternyata 3 kuasa. Nah, oke, 3 kuasa. Oke, Trinitas 3 kuasa. Oke. Allah Bapa. Sebentar, belum menjelaskan belum. Aku mau tanya dulu. Sekarang jangan Bapak bertanya terus. Kuasa Bapak dengan orang. Kuasa Bapak Tuhan bukan. Bapa, Anak dan Roh Kudus satu dalam nama Yesus. Sama dengan Bapak. Contoh, perhatikan ya. Bapak pekerjaan Bapak apa? Pekerjaan Bapak apa sekarang? Sehari-hari. Kuli bangunan. Oke, bangunan. Selain bangunan apa lagi? Di rumah sebagai apa? Apakah hanya bangunan tok? Di rumah sebagai apa? Pembantu. Pembantu. Terus di luar rumah selain pembangunan? Mulung. Oke. Terus nama Bapak siapa? Ayub. Oke. Ayub ini dia sebagai pembantu pemulung. Yusuf. Oke. Oh, Yusuf. Bapak sebagai Yusuf. Yusuf sebagai pemulung, pembantu apa tadi? Pokoknya 3. Tapi semua pekerjaan Bapak yang 3 tadi ada dalam satu, yaitu Yusuf yang bekerja. Begitu juga Yesus dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oke, saya pahami. Tadi Bapak bilang gini, kenapa Yesus itu takut? Kok dia Tuhan kok takut dibunuh? Tadi kan saya simak tadi ya. Oke, kita diskusi dulu. Nah, Abang, entar dulu Bang Amal. Tadi bukan. Tadi pertanyaan Bapak seperti itu. Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia takut dibunuh? Oke, Bang Amal. Saya bukan pendeta, tapi saya pahami. Bang Amal. Saya ngomong dikit, enggak narasi. Abang Amal tertarik kan? Karena pertanyaan Bapak itu membingungkan bagi Bang. iman yang setengah-setengah. Kalau saya mau jungkir balik pun Bapak, saya tidak akan berubah. Ya gini loh Bang Amal, tertarik kan kembali dengan diskusi lintas agama seperti ini Bang? Tadi Abang menolak, janganlah seperti ini. Sekarang Abang tertarik kan? Iya kan? Nah, silakan Bang Amal. Sebenarnya aku belum suruh menjelaskan loh. Harusnya menjawab dulu, tapi tidak apa-apa Bang Amal, silakan menjelaskan. Bang Amal buka mute-nya, Bang Amal silakan menjelaskan keimanan Bang Amal. Silakan Bang. Teman-teman di tiap-tiap layar, Roy. Kita kurang narasumber ini. Uni tidak monitor, Roy. Aku capek teriak-teriak terus. Silakan Bang Amal dibuka mute-nya baru ngomong. Dari tadi mungkin ngomong terus ini Bang Amal ini. Aku sendirian loh, Uni nggak bantu. Alamak, capek aku teriak-teriak. Bang Fandi. Jadi yang saya katakan itu, kalau saya ngomong langsung, to the point-nya pasti Bang Fandi tidak bisa ngomong. Kalau saya langsung mau bilang, udahlah tahu, udahlah kasihlah dulu. Kasihlah dulu kesempatan Bang Amal ya. Itu intinya sudah habis kah? Masih ada 2 ini, 2 potong. Ayo, silakan makan. Bang Amal buka mute-nya. Ini kalau ada Bang Blender ini seru ini.
Tadi kan begini ya. Tadi kan Mbak bilang kalau Yesus Tuhan kenapa takut mati? Tadi Mbak bilang gitu kan? Sama Pak Simatupang tadi Bapak turunkan. Cuma saya tidak mau maki-maki di sini. Cuma nanti di bawah ini ada nanti yang bukannya yang imannya Kristen yang setengah-setengah. Karena kuliah di taping dengan acara ini banyak mualaf loh bilangnya. Nah itu belum tentu datanya mana dulu. Tadi saya baca di taping tadi. Nah oke. Begini. Kenapa Allah Yesus ketika di bumi dia tidak menganggap dirinya sebagai Allah, melainkan mengusungkan diri dan sebagai hamba dan sampai mati pun taat, tidak melawan. Oke, ketika mau dibunuh sama para serdadu menanya, "Hei, apa kau anak Allah?" Apakah dijawab Yesus? Tidak kan? Tapi apa jawaban Yesus? Kamu sendiri yang mengatakan bahwa saya anak Allah. Nah, iya, bukannya Yesus di bumi dia bukannya segala sesuatunya bisa, tapi dia tidak membanggakan dirinya, bahkan merendahkan dirinya. Sampai mati pun dia rela, bahkan dicaci maki, diludahi, dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, oke. Banyak sampai sekarang kitab kami juga mencatat bahwa mayat Yesus itu dicuri. Ya, itu mencatat, itu kami akui dicuri. Itu menurut kebohongan Mahkamah Agung oleh Yahudi. Mayat Yesus jadi mayat, Bang? Iya kan sebagai manusia waktu itu kan Allah sebagai manusia, jadi mayat, Allah sebagai manusia tidak menganggap kesetaraan Allah yang harus dipertahankan. Kenapa dia sama seperti kita? Come on. Tapi oke, dia sebagai manusia makan, minum, kan, cari kayu. Mungkin Anda tahu bahwa dia pencari kayu. Mungkin pernah Anda dengarkan. Nah, kami yakini itulah anak dari ini, anak dari ini. Bahkan di kampung sendiri dia tidak dihargai. Sampai sekarang pun kita tahu kalau ada calon dari kampung kita sendiri kadang-kadang kita tidak dihargai. Sama seperti karena zaman dulu sudah ada seperti itu. Sekarang pun ada. Oh, itu anaknya si Anu. Masa dia calon bupati, calon gubernur. Nah, zaman dulu sudah ada seperti itu. Sampai sekarang pun ada. Bukankah dia anak tukang kayu? Masa dia ngaku-ngaku sebagai anak Allah? Nah, ketika bercerita dengan seorang perempuan di Kanaan yang ingin mengambil air dari sumur, segala sesuatu rahasia seorang janda ini tahu. Loh, siapakah Anda sehingga tahu tentang saya? Tapi kalau kami jelaskan nanti Bapak tidak menerima, karena iman Kristen itu, bahkan Kristen juga tanpa roh yang memberikan pengahyuan, pengajaran kepada seseorang, dia tidak menerima. Otak kita ini tidak mampu menerima keilahian Tuhan. Rahasia Tuhan itu tidak mampu otak kita untuk menerimanya. Sama seperti pertanyaan Bapak tadi, Bapak, Anak, Roh Kudus, Bapak Tuhan, Anak Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Jadi jangan dipisah-pisah. Maka tadi saya buat percontohan, Bapak Yusuf. Bapak tadi sebagai pembantu, Bapak sebagai bangunan, Bapak sebagai bisa nyuci baju di rumah. Tapi tetap nama Yusuf. Itu artinya Trinitas, tiga kuasa dalam satu, itu Yesus. Oke, gantian boleh Pak? Oke, silakan. Itu tadi ya, jadi jangan pisah-pisah. Ya, di mute dulu Pak ya. Oke, lanjut. Ya, makasih Pak Amal pemaparannya, wah luar biasa. Aku kasih plus dulu ya. Ya. Jadi ternyata ada kawan Kristen sendiri yang mengakui Tuhan punya mayat, Tuhan jadi mayat. Ini hebat. Ini perkembangan yang sangat pesat. Tuhan jadi mayat. Teman-teman dicatat ya. Mudah-mudahan ada yang rekam live di YouTube. Ternyata ada kawan-kawan Kristen yang mengatakan Tuhan mayat. Oke, saya lanjut. Berbicara Tritunggal, Trinitas.
Di dalam Bible, saya tidak pernah menemukan Yesus berkata langsung kepada orang-orang Kristen, Kristen, sembahlah Bapa, Putra, Roh Kudus. Saya tidak pernah dapat. Kalau ada ayat yang mengatakan Yesus menyuruh menyembah Bapa, Putra, Roh Kudus, baptis saya 100 kali. Malam ini juga. Sebentar Onel, saya belum selesai. Saya kan diam lama kok. Jangan ambil narasi saya, jangan potong argumen saya. Belum selesai. Nanti kalian bantah sebentar. Saya lanjut. Tritunggal ini tidak sesuai dengan Bible, tidak sejalan dengan Bible. Nah, inilah yang ku bilang kawan-kawan, alumni naik. Inilah yang ku bilang, orang beragama itu dia tidak mengikuti kitab sucinya, malah membuat kitab sucinya mengikuti apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka kehendaki. Inilah kawan-kawan Kristen ini. Oke? Nah, contoh, ketika Yesus berkata, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Alumni sama Jibril sama-sama naikkan, sama-sama. Aduh, gimana nih? Alumni naik. Bang Jibril, assalamualaikum Bang Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alumni, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya lanjut ya narasi saya. Izin dulu Bang Jibril ya, sebentar dikit aja. Jadi lanjut Bang, lanjut. Siap. Inilah orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka kekal, kata Yesus. Mereka ini mengakui dengan mulutnya, tapi hatinya itu jauh daripada aku, kata Yesus. Nah, inilah orang-orang ini, karena mereka beragama, membuat kitab sucinya mengikuti apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka kehendaki. Ketika Yesus bilang, sembahlah Bapa, yang disembah malah Yesus. Ketika Yesus bilang, Yohanes 14:6, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus ini adalah jalan. Dia jalan yang disiapkan oleh Tuhan untuk mengajarkan kepada manusia siapa sih Tuhan itu. Siapa sebenarnya Tuhan itu? Inilah orangnya Yesus. Dia adalah nabi. Seperti yang saya kutip tadi dari beberapa ayat di dalam Bible, Yohanes 4:44, Yesus ini nabi. Matius, Yesus nabi. Nah, karena orang-orang ini tidak mengikuti apa kata Yesus, makanya nanti mereka akan disepak ke neraka. Orang-orang ini yang di atas ini, yang tidak mengikuti apa kata Yesus. Nah, inilah dasar saya mengatakan orang Kristen itu masuk ke dalam neraka yang kekal. Yesus sendiri yang bilang. Nah, ayat paling populer adalah pada Matius 7:22 sampai 23. Inilah. Di situ dikatakan, Yesus bilang, pada hari terakhir itu banyak orang yang sebut saya Tuhan nanti. Banyak orang yang bernubuat demi nama saya, bermukjizat demi nama saya, mengusir setan demi nama saya. Ini Yesus yang bilang. Tetapi saya berkata kepada mereka, Yesus bilang, aku tidak pernah mengenal kamu Kristen. Tidak pernah aku kenal kamu. Sebut aku Tuhan, panggil nama aku Tuhan, bernubuat demi nama aku, bermukjizat demi nama aku. Aku tidak kenal kamu. Kata Yesus, enyalah kamu dari hadapanku. Kamu sekalian itu pembuat kejahatan. Menduakan Tuhan, menyekutukan Tuhan itu adalah perbuatan yang membuat kita masuk neraka. Itu salah satu dosa besar menurut kami. Ajaran kami, Islam. Nah, itulah alasan dasar-dasar kenapa saya mengatakan kawan-kawan Kristen itu masuk ke dalam neraka yang kekal. Silakan ditanggapi. Bang Fandi, saya tambah sedikit saja. Oke, jadi apa yang Bang Fandi bilang? Tadi kan Assalamualaikum. Ya, Unirifa sebentar ya. Waalaikumsalam. Jadi Bang Fandi dengar dulu saya ngomong. Siap. Jadi apa yang Bang Fandi bilang, kalau siapa yang tidak melalui bertemu dengan Allah tanpa Yesus ya,
jalan kebenaran melalui Yesus sendiri, ya kan? Otomatis kita ini menyembah Yesus dalam arti kita mengikuti ajarannya supaya bertemu dengan Allah, dalam arti karena dia itu di dalam diri Allah, Yesus di dalam diri Allah sendiri. Jadi kita harus mengikuti apa yang Yesus ajarkan supaya bisa bertemu dengan Allah Bapa di surga. Itu yang tadi Bang Fandi ngomong. Yesus mengajarkan kalian itu menyembah Bapa, bukan menyembah Yesus. Dengar, terus ya, sekarang Bang bilang menyembah Bapa, tetapi yang dikatakan tadi Bang Fani ngomong, siapa mau bertemu Bapa harus melewati Yesus. Nah, ini ku kasih analogi. Dengarkan baik-baik. Ini analogi yang keren bahasa itu. Baik, dengarkan baik-baik. Coba. Saya ajudan Bupati, Fandi Ahmad ajudan Bupati. Jangan gitu, Bang. Analogi. Perkataan yang tadi yang abang ngomong sendiri. Yesus bilang, dengar. Makanya dengar. Yohanes 14 nomor 6. Aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kamu diam dulu. Dengar. Nah, itu yang saya mau ngomong. Itu hal itu yang... Dengar dulu, gantian. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Aku Fandi Ahmad, ya. Tidak ada yang sampai kepada Bupati Bang Jibril tanpa melalui aku, ajudan Bupati Fandi Ahmad. Apakah aku adalah Bupati? Silakan Bang Onel dijawab. Nah, itu yang abang tidak pernah pahami. Kalau kita ini tidak dari Allah, itu yang abang Fandi tidak pernah tahu dan tidak pernah mengakui itu, bahwa yang kepercayaan kita itu adalah Yesus di dalam diri Allah. Udah. Hal itu. Kita coba fokus di ayat di pasal Yohanes 14 nomor 6. Kata Yesus adalah jalan menuju kepada Bapa. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Itu artinya seperti apa? Ya, bentar dulu aku jelaskan, makanya aku diam dulu biar aku jelaskan. Kayak mananya, Bah? Aku adalah ajudan Bupati. Bupati aku Bang Jibril. Mute dulu. Iya. Aku adalah ajudan Bupati dan Bupatiku adalah Bang Jibril. Tidak ada yang sampai kepada Bupati Bang Jibril tanpa melalui aku, Fandi Ahmad. Pertanyaan saya, apakah Fandi Ahmad ini Bupati atau ajudan Bupati? Silakan dijawab. Nah, saya jawab ya. Karena apa yang kita pahami tidak sama dengan Bang Fandi pahami dengan contoh seperti itu. Saya ulang. Itu perbedaannya dari situ. Fandi Ahmad coba gini. Izin dulu, di mute dulu Bang Onel. Coba saya tanya Bang Lukas. Bang Lukas, tolong dibuka mute-nya Bang Lukasku yang baik hati, yang beradab. Kita memahami ayat coba ya. Di dalam Yohanes 14:6 kata Yesus, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ketika Fandi Ahmad adalah ajudan Bupati dan Fandi Ahmad berkata, Fandi Ahmad adalah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bupati Bang Jibril tanpa melalui Fandi. Pertanyaan saya, apakah Fandi Ahmad ini Bupati? Silakan Bang Lukas dijawab. Ya, jadi gini, firman itu menurut saya ya, mungkin kalau salah dikoreksi. Ketika Yesus mengatakan bahwa aku adalah jalan, hidup dan kebenaran, berarti Yesus itu sebuah kebenaran. Jadi siapapun yang melakukan kebenaran itu adalah melakukan apa yang perintah Allah. Jadi dia itu merupakan sebuah jalan kebenaran, itu menurut saya. Oke. Jadi ketika Yesus ini mengaku jalan, Bang Pak Lukas, kita kan tahu definisi jalan itu apa, ya kan? Janganlah kita rusak tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahwa ketika dikatakan jalan, dia bukan tujuan. Sepakat Bang Lukas? Sepakat. Nah, ketika Yesus bilang dirinya jalan, apakah dia tujuan? Bukan. Betul tidak?
Ketika saya mengatakan begini Bang, saya adalah jalan menuju Bang Jibril yang bupati. Apakah saya ini bupati? Kan bukan Bang. Yang bupati itu Bang Jibril. Dia tujuannya. Beri Bang juga Lukas, kesempatan sama kita saudaraku. sebentar dulu Lai, nanti gantian. Bang Lukas dulu. Yang dimaksud Yesus jalan kebenaran itu adalah jalan menuju ke surga. Itu yang Alkitab tulis di situ. Enggak Bang Lukas, itu jalan kepada Bapa. Saya ulang ayatnya Bang Lukas dengar. Benar. Yohanes 14:6 kata Yesus, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Bapa ini siapa? Bapa itu Tuhan langit dan bumi kata Yesus. Betul. Satu-satunya Tuhan yang benar kata Yesus. Oke? Ya. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Aku di situ Yesus. Ya kan? Betul. Nah, ketika analoginya seperti ini, Fandi adalah jalan kebenaran dan hidup. Fandi ini ajudan. Tidak ada yang sampai kepada Bupati Bang Jibril tanpa melalui Fandi Ahmad. Apakah Fandi Ahmad Bupati? Kalau kita menggunakan akal sehat, akal orang waras, tidak mungkin kita mengatakan Fandi Ahmad itu bupati. Yang bupati itu adalah Bang Jibril. Nah, itulah pemahaman yang bikin kawan-kawan Kristen itu tersesat dan masuk ke dalam neraka yang kekal. Karena menyembah jalan. Harusnya mengikuti perkataan jalan. Jalan mengatakan begini. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku ya Bapa telah kuterima. Dan aku telah menyampaikannya kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Kata Yesus, mereka tahu dengan pasti, ya Bapak, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini Yesus bilang. Berarti firman perkataan yang disampaikan oleh Yesus ini adalah perkataan dari Bapak. Karena Bapak itu tujuannya. Berarti yang harus disembah siapa Bang Lukas? Yesus atau Bapak? Allah Bapak. Nah, itu Bang Lukas pintar. Segera Bang Fandi. Tunggu dulu Bang Onel. Ayo. Bang Lukas ini sudah mulai mengikuti Bibelnya sendiri. Yang disembah itu Bapak. Karena ada juga ayatnya Yesus bilang Lukas 4 nomor 8. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Siapa Tuhan Allah itu? Bapak. Karena kata Yesus satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Bapak. Terima kasih. Setelah ini saya serahkan kepada Bang Jibril atau Uni Rifa. Silakan, saya istirahat dulu, capek ngomong sendiri terus Bang Jibril. Ini gantian kasihan aku. Oke Bang Fandi, kalau gitu saya turun aja, saya sudah jam 2 sih, saya mau tidur. Oke. Selamat malam semuanya. Selamat malam, selamat belajar ya. Semoga dapat hidayah dari Tuhannya Yesus Bapak. Bukan Tuhannya Yesus, tapi Tuhan Yesus sendiri. Tuhannya. Yesus punya Tuhan loh. Yesus sendiri loh Bang Fandi. Kalau saya. Bagaimana kalau Yesus bilang begini, Bang Onel? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus punya Tuhan atau tidak? Saya itu ikuti apa yang Yesus ajarkan. Jadi kalau kamu ikuti kata Yesus, kamu harus menyembah Bapa, bukan menyembah Yesus. Alamak. Kan benar. Saya ini menyembah Allah Bapa melalui Yesus. Nah, itu dia kelirunya. Jangan sembah Yesus, sembah Bapa. Karena begini Bang. Lama. Ya sudah Bang. Udahlah. Saya istirahat dulu ya Bang. Kamu tidur, ya. Kamu istirahat ya. Kamu istirahat ya. Oke. Bang Onel ya. Istirahat ya. Bang Onel, oke, makasih Bang Onel. Silakan Bang Jibril atau Uni Rifa, aku kelelahan, gantian dong. Buat, kalau saya nanti nggak asik Bang, sama nanti pada tantrum nih. Nggak apa-apa Bang Jibril, itu yang kutunggu, silakan. Aku dari tadi ngomong ini, bantulah, aku capek aku ngomong terus. Uni monitor Uni. Uni. Ini Putra Langit Kristen atau Muslim brother? Putra Langit, monitor Putra Langit. Uni, monitor Uni. Ini kecapean Uni. Oke, Putra Langit tidak monitor ya. Silakan Bang Jibril. Ini tadi Bang Jibril kata Amal Simatupang ini dia adalah nasionalis. Tuh kan, belum apa-apa udah pada turun nih. Tidak aku turunkan tadi. Silakan yang Kristen. Amal Simatupang. Ya, Amal Simatupang, silakan. Nasionalis gimana Bang? Sudah selesai tadi, nanti dibahas lagi masalah penjajah.
Oh, enggak lah, nggak usah lah kita. Udah lewat materi itu. Nanti kembali lagi penjajah. Kita sudah merdeka. Sebentar lagi ulang tahun Indonesia di IKN Kalimantan Timur. Selalu balik ke belakang. Oh, abang di Kaltim? Iya, saya di IKN. Di mana? Oh, di IKN nya. Ya, IKN. Saya selalu ke ini Dondang, Semboja. Ya, berarti kita dekat. Saya di Balikpapan. Habis itu abang non Muslim. Ini ada berapa orang? Satu ini Yosef Sinaga non Muslim, Lukas non Muslim, Bang Amal non Muslim, Elhura non Muslim. Ya, benar. Yosef Kristen ya. Yosef. Ya pastilah namanya sudah Yosef. Oke, silakan. Nggak tahu. Ini tiba-tiba panggilannya Ucup kan kita nggak tahu. Iya betul. Non Muslim ya. Oke, saya mau tanya nih. Ini ada tuh, saya Katolik tuh, Ariel di bawah. Naik kayak sekalian, Katolik. Lucu nih kalau Katolik sekalian. Ini abang Protestan semua berarti bang? Ya, Protestan. Oke. Enggak, saya mau nanya nih bang. Saya selalu ini kalau abang biasanya kalau udah naik-naik gini udah ada lah ilmu pengetahuannya, udah ada lah soal pengetahuan soal agamanya dan seterusnya. Ini selamat malam, Ariel. Wih, dihidupin kamera. Tutup aja kameranya bang, ntar sinyalnya jelek. Saya selalu nanya soal kitab suci. Setuju nggak kita mau bahas soal kitab suci? Iya. Iya, setuju nggak kita mau bahas soal kitab suci? Agama diakui mempunyai kitab suci, ya setuju. Iya. Kenapa Pak? Jadi semua agama kan pasti punya kitab suci, dan dasar agama itu kan semuanya tuh kitab suci, termasuk Islam yang disebut Al-Quran, abang yang disebut Evangelion atau Gospel atau Biblos. Nah, kita bisa cek nggak, abang ada nih dari semua di sini ada 5 orang non Muslim di sini. Bisa nggak menjelaskan transmisi atau gimana penulisan kitab suci abang? Kalau kami kan, atau mau saya dulu, saya mau jelasin. Habis itu nanti gantian. Ya, lanjut. Nah, kalau kita Islam, saya bisa tunjukin datanya. Muslim, Islam, Al-Quran kami itu berdasarkan satu hafalan, berdasarkan lafal dan tulisan. Jadi begitu Nabi Muhammad SAW menerima wahyunya, itu beliau hafal dan dihafalkan juga oleh sahabat-sahabatnya, dan sahabat-sahabatnya langsung menulis. Saya bisa buktikan, saya bisa tunjukkan. Dan saya bisa buktikan Al-Quran yang ditulis 1400 tahun yang lalu di abad 7, begitu Nabi Muhammad menerimanya, saya bisa cocokkan dengan Al-Quran yang saya beli sekarang di sini, di Indonesia. Nah, jadi itu transmisinya. Apakah abang-abang di sini mau saya buktikan atau percaya aja? Oke, gini, kita sebagai umat beragama tidak perlu terlalu dalam bahas agama orang lain. Yang jelas kita Muslim dan Kristen, kita tahu dulu. Kita dulu Muslim dan Kristen, perjanjian lama itu hukum Taurat itu sama, ya, dari kejadian tentang Musa, Isa, Ismail sampai kita sama semua. Yang itu kita ini yang perjanjian baru. Nah, itu mungkin Anda mungkin memperdalam seperti yang tadi, kenapa ini menurut Matius begini ini kan tadi perjanjian baru terus yang dibahas kan. Jadi gini aja Pak. Makanya tadi saya buka dengan Al-Quran. Kalau Bapak mau datanya, saya bisa tunjukin datanya. Bapak mau saya tunjukin datanya? Ini kebetulan di Indonesia Tengah sudah jam 1. Jadi ini aja Pak, terima kasih. Kapan-kapan lagi kita bahas. Kita sebagai umat beragama saling menjaga toleransi dan jangan menganggap agama kita. Terima kasih Pak Amal, makasih banyak.
Dan Pak Amal istirahat ya, Pak Amal. Ya, Sambil Tuhan menyimak di bawah, sambil menyimak di bawah, Pak Amal ya. Ya, Belajar. Soalnya Belajar, besok Pak Amal. sudah mau kerja. Ya, besok oke, mau makasih Pak Amal, makasih. Dua. Oke, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat malam. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bang Jibril lanjut satu tuh Bang. Gimana, Bang Ariel ini tadi katanya dari Katolik. Katolik biasanya lebih berilmu dibandingin yang lebih ada standar. isi lah. Ya. Gimana? Ngomong aja Bang Ariel, Saya mau pamit dulu, sudah malam. Siap. Kan, kan gue bilang tadi Fandi kan, gue bilang tadi dari awal. Enggak apa-apa Bang Jibril dua. Silakan Pak Lukas, selamat malam. Selamat malam, pamit dulu. Ya, salam toleransi Bang, selamat malam dua. Terima kasih. Pak Ariel. Ya. Pak Ariel. Silakan Pak Ariel. Ini saya mau tanya ini. Silakan Bang. Tentang Alkitab ini, memang sudah digenapi atau sekarang digenapi atau belum digenapi? Abang tadi typing Katolik, Bang? Katolik. Iya, dia Kristen Bang Jibril. Ini kayaknya yang mau belajar tadi kata Uni ini. Ya kan? Iya. Tadi naik di Komal Unirifa ya? Tidak. Yang mau belajar tadi kan? Mau belajar soal Kristen kan? Iya. Silakan. Iya, tentang nubuat kitab itu apa sudah digenapi atau belum digenapi? Definisi nubuat itu apa sih, Pak? Nubuat Yesus itu kan kitab itu kan istilahnya kitab Alkitab ini kan kitab nubuat. Nah, itu kan digenapi untuk manusia kan? Apa itu sudah digenapi atau memang sekarang sedang digenapi atau belum digenapi? Ya itu. Iya, itu yang saya itu pertanyaan Bapak. Saya mau memahami pertanyaan Bapak. Definisi nubuatan itu apa, Pak? Nubuat itu kan penggenapan ajarannya itu, Pak. Ajaran Yesus itu kan jelas digenapi kepada manusia kan. Nah, itu Pak. Jadi kalau nubuatan, secara definisi nubuatan itu artinya prophecies. Prophecies itu artinya betul pelengkapan. Nah, dari kita lihat dari Tanakh, dari ajaran nabi-nabi sebelumnya, itu tidak ada nabi-nabi yang mengajarkan kalau Tuhan akan turun dan bunuh diri, Bang. Tuhan berkali-kali menyatakan bahwa Tuhan tidak terlihat, Tuhan maha besar, Tuhan maha suci. Karena manusia ini makhluk hina, Pak. Kita kalau makan aja mesti berak. Kita kalau sakit aja mesti muntah. Kita ini manusia tuh makhluk yang hina. Sementara berkali-kali nabi-nabi sebelum Yehosua atau Aiso itu bilang bahwa Tuhan ini maha pencipta, maha suci, maha tinggi. Jadi ini kalau saya buka aja nih kitab Bapak di ayatnya. Bentar ya. Iya. Di Keluaran 24, jangan buat berhala. Sekarang agama siapa yang buat berhala? Justru nubuatannya di Islam, Pak. Di Islam nggak ada berhala-berhala. Sekarang saya tanya sama Bapak, agama siapa yang buat berhala? Berhala itu sebenarnya manusia yang buat. Iya, tapi berhala itu apa? Berhala itu sesembahan. Bukan dong, berhala itu patung. Iya, patung, memang benar patung. Nah, agama mana yang buat patung-patung? Begini, Pak, kalau saya tahu saya lah, kalau di dalam Alkitab itu kan kalau Tuhan tidak menyinggung itu kan tidak boleh. Nah, tapi nubuatan ajaran nabi-nabi. Kan? Kenapa? Kalau Tuhan itu menyinggung tentang berhala itu kan apa tidak boleh? Nggak boleh dong. Tuhan bilang di ajaran sebelumnya, ajaran nabi-nabi, nggak boleh buat patung dalam bentuk apapun yang ada di atas bumi maupun di bawah laut. Iya.
Nah, berarti Bapak ini mungkin keliru juga soal itu. waduh, Iya, saya yang benar. keliru ya. Gimana itu? Bapak- Itu arti ayat itu kita boleh buat patung gitu. Kalau Bapak terjemahan secara lurus, Hmm. mungkin memang benar itu tidak boleh, itu dilarang tuh kan. Hmm. Tetapi Tapi? Bapak tidak mengerti waktu penciptaan itu Tuhan menciptakan itu manusia Hmm. dibentuk dari tanah liat itu maksudnya apa? Kenapa tuh? Oh, jadi manusia ini berhala gitu. Bukan. Ah. Tuhan Jadi mau arahnya menciptakan- Bapak mau belokin ayatnya kemana nih? Tuhan menciptakan Adam, kalau Tuhan membentuk Adam, menciptakan manusia itu kan sebelum Adam dibentuk dari tanah itu kan Tuhan sudah menciptakan manusia kan. Setelah itu Tuhan membentuk Adam dari tanah liat. Nah, Ditiupkannya roh. Emang Bapak bikin berhala itu Bapak tiup rohnya? begini itu yang artinya Bapak itu tidak mengerti. Gimana itu? Coba ajarin saya cara boleh atau halalin buat berhala, Pak. Kayak pagan-pagan yang penyembah batu nih, Pak. Coba ajarin, Pak. Gimana cara saya menghalalkan buat berhala, Pak? Berarti Bapak tidak mengerti maksudnya itu apa? Abraham itu yang melakukan kebenaran itu Bapak mengerti tidak? Kok ke berhala? Saya lagi baca Keluaran 20 nomor 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Itu jelas banget loh, itu spesifik sekali loh, itu nggak boleh buat patung. Ya itu memang jelas itu, Pak. Nah, agama mana yang buat patung sekarang, Pak? Bapak mengerti tidak maksudnya itu Tuhan waktu di Musa di padang gurun. Tuhan menyuruh Musa itu membuat patung ular. Enggak, itu tongkat, Pak, dilempar. Ya, Kok benar. patung ular? Itu Kok patung benar, ular? Ini itu. coba kita buka ayatnya patung ular di mana, Pak? Pak, itu Penasaran juga- nih saya. Itu juga patung kan, Pak? Iya, mana itu? Coba. Itu juga patung kan, patung ular. Iya, itu ayo kita buka ayatnya. Mana ini? Apa namanya? Tombak atau bukan tombak sih itu apa namanya? Tongkat. Nah, tongkat. Nah, ular. tongkatnya jadi berhala ular nih, mana nih, Pak, ayatnya? Kan Israel kan dipagut ular. Apa namanya, Pak? Nama ayatnya? Pagut ular. Nama kitab sama pasalnya, Pak, kasih tahu, Pak, biar kita bisa ini. Pak, pokoknya ada di dalam itu saya. Iya, berarti Bapak ngarang-ngarang dong. Kita ngomongin cita-cita mangan-angan aja kalau kayak gitu, Pak. Ini tidak ngarang. Ya ini Bapak ngarang. Bapak bilang berhala tongkat, habis itu dilempar jadi berhala ular. Ini gimana kalau nggak ngarang? Bapak ini mau apa buat pertanyaan kok malah tidak hafal Alkitab bagaimana? Kok bukan nggak? Bapak yang ngarang. Saya bilang di Keluaran 24, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Habis itu Bapak nuduh Nabi Musa bikin berhala ular. Tidak, ini maksudnya gini. Mungkin Apa itu itu? Bapak mungkin tidak tahu. Mengerti kah tidak ini waktu Musa naik ke atas gunung, di situ Harun membentuk itu patung anak domba dari emas itu. Itu arti Terus? mengertinya tidak? Iya. Habis itu terus? Israel itu- Nggak, terusin ceritanya terus. Sehingga Israel itu kan menyembah patung Terus? patung emas itu. Terus? Anak domba itu maksudnya paham tidak? Iya, terusin ceritanya. Habis itu gimana sih Harun? Itu kan setelah itu Musa turun kan? Musa marah kan? Musa memecahkan Artinya itu malah memperkuat omongan saya, Pak. Nggak boleh nyembah